Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Hari ini saya mau bales pertanyaan teman-teman, yaitu tentang makanan apa aja sih yang dimakan Bim Bim pas masih baby kan, pas masih dia kecil. Nah, kalau untuk makanan musang yang masih baby, sebenarnya itu sangat sederhana ya kan. Ya seperti pada umumnya hewan mamalia yang pemakan daging, dan juga dia tuh masih baby, jadi giginya itu belum tumbuh sempurna gitu kan. Jadi makanannya itu sebenarnya makanan yang teksturnya itu lembek dan nggak keras gitu loh kan. Karena kan dia belum terlalu bisa mencerna makanannya, baik pas dia ngunyah dan juga di pencernaan di dalam badannya gitu loh kan. Jadi kita kasih makanan yang lembek-lembek aja. Dan untuk berapa kali kita ngasih makan musang yang masih baby, sebenarnya itu bisa berapa kali aja kan, tapi bagusnya sih dari 3 kali sampai 5 kali kan. Karena kan mereka ini musang yang masih baby itu biasanya sih makannya sedikit-sedikit kan, tapi dia tuh sering gitu loh. Kalau saya dulu sama Bim Bim sih, pas dia masih umur 1 sampai 4 bulan, saya kasih dalam sehari itu kurang lebih 3 sampai 4 kali makanan kan. Porsinya itu disesuaikan dengan badannya kan. Pokoknya saya ngasih itu dulu ingat sekali pas dia masih umur 1 bulan, saya kasih bubur sun dalam satu kemasan itu bisa dibagi 2 kan kalau saya, tapi semakin besar bubur sun itu jadi satu saset saya kasih ke Bim Bim gitu loh kan. Ya selain bubur sun, ada juga jenis makanan lain yang saya kasih untuk musang yang masih baby biar mereka itu nggak bosan kan. Oke kan, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang makanan musang yang masih kecil kan. Biar mereka bisa hidup sehat, nanti di atas 4 bulan baru dia bisa makan makanan yang ya seperti yang biasa Bim Bim makan kan. Bersama saya dan juga si Bim Bim nih kan. Oke kan, sekarang ayo kita bahas apa aja makanan musang waktu masih baby ya kan, tapi ini ala Bim Bim. Nah sebelum saya ngasih tahu apa aja yang Bim Bim makan pas masih kecil, kalau untuk porsinya saya mau kasih tahu kan. Kalau musang pas waktu masih baby itu saya kasih porsinya biasanya 3 sampai 4 kali dalam sehari kan. Ya disesuaikan lah. Kalau misalnya kita kasih 3 kali dia udah terlihat tenang atau kenyang gitu, ya udah kita dalam sehari kasih 3 kali. Tapi kalau misalnya masih kurang, bisa agak tambah 4 kali atau bahkan sampai 5 kali juga bisa kan. Tapi ingat porsinya itu sedikit aja ya kan. Pokoknya sesuaikan dengan ukuran badannya kan. Nah, menu yang pertama sering saya kasih ke Bim Bim yaitu saya kasih buah-buahan kan. Yang pertama itu pisang. Kalau untuk pisang sebenarnya hampir semua jenis itu Bim Bim suka ya kan. Cuma yang paling dia suka itu adalah pisang yang rasanya tuh manis kan, dan teksturnya itu nggak terlalu keras pas waktu masih dia baby. Nah, cara saya ngasih yaitu saya kerok pisangnya, biasanya saya menggunakan sendok gitu kan. Langsung saya suapin, biasanya langsung dijilatin sama dia kan. Semudah itu. Tapi kalau misalnya musang agan itu nggak mau, misalnya disuapin pisang yang dikerok, dia maunya langsung dimakan, itu agan bisa hancurin dulu pisangnya. Setelah itu agan ngasih makan menggunakan kayak semacam suntian gitu kan. Tapi suntian ujungnya itu sudah dihilangin, bisa langsung dideketin di mulutnya kan. Biasanya dia juga mau kok. Nah menurut saya pisang ini sangat penting ya buat musang pandan khususnya ya kan. Karena nanti di ukuran dia semakin besar, pisang itu kayak semacam makanan pokoknya kan gitu loh. Ya kalau saya sih, saya nomor 1 tuh makanan pokoknya itu buah-buahan kayak pisang. Nomor 2 baru daging-dagingan kan. Karena kalau kebanyakan daging juga kurang bagus buat musangnya gitu loh kan. Nomor 2 itu kita kasih pepaya kan. Kalau cara ngasih makan pepaya ke musang itu sebenarnya sederhana ya kan. Sama aja kayak pisang tadi, kita cuma perlu hancurkan ya dengan cara dikerok menggunakan sendok atau terserah kan. Bisa langsung disuapin, atau kalau dia nggak mau disuapin ya langsung aja dicekokin mulutnya menggunakan kayak suntian gitu kan. Dan pastikan ya kan, kalau di pepaya itu nggak ada sama sekali biji dan pepayanya itu rasanya manis. Karena saya pernah pengalaman, dulu Bim Bim saya kasih pepaya, dan pepayanya itu nggak sengaja ada 1 biji pepayanya itu, dia langsung nggak mau kan. Karena mungkin rasa biji pepaya itu kan kita tahu sendiri rasanya sangat pahit gitu loh. Jadi besoknya dia nggak mau. Ya
kalau kita ngasih hati-hati Gan, jangan sampai kena bijinya atau kena kulitnya, itu sangat pahit Gan. Nanti musang kita jadi kayak trauma makan pepaya kan susah Gan, karena pepaya itu bagus banget buat musang, apalagi kalau musangnya itu lagi sembelit atau susah BAB gitu Gan, sangat bagus pepaya itu Gan kita kasih. Selanjutnya makanan musang ya seperti kayak sumber karbohidrat buat dia selain buah tadi. Karena dia masih kecil kan kita nggak bisa ngasih karbohidrat kayak nasi gitu, nasi yang padat gitu, nanti takutnya dia kayak keselak atau dia muntah gitu. Nah, Agan bisa kasih bubur sun bayi Gan. Kalau untuk rasa sih, ya kalau baru pertama kali Agan melihara musang yang masih kecil, ya coba aja rasa bubur sun yang rasa pisang Gan. Cara ngasihnya sama aja kayak cara ngasih bubur sun biasa, untuk bayi gitu biasa. Kita taruh buburnya di wadah, langsung kita kasih air hangat gitu. Tunggu jangan sampai terlalu panas, ya hangat-hangat kuku, baru kita coba kasih ke musangnya Gan. Ya pelan-pelan kita suapin gitu. Kalau nggak mau disuapin ya langsung disepetin menggunakan suntikan yang tumpul tadi itu, dia juga mau kok Gan. Kalau untuk porsinya sih, pas waktu musang saya masih sangat kecil, itu 1 saset bubur sun saya bagi 2 Gan. Tapi semakin besar saya kasih 1 saset gitu loh Gan. Dan kalau bisa ya Gan, saran saya, musang Agan yang masih kecil tuh udah mau bubur sun yang pisang, tuh Agan bisa coba misalnya rasa pisang udah habis, kasih rasa yang lain Gan. Pokoknya biar dia banyak merasakan rasa gitu loh Gan. Karena hal itu sangat bagus buat melatih musang kita, biar dia tuh seneng merasakan banyak rasa gitu loh Gan. Takutnya kalau kita masih kecil selalu kita kasih bubur sun yang rasa pisang, itu nanti besarnya dia makannya milih-milih Gan. Makanya dari kecil kita ajarin biar kalau dia makan bubur sun tuh banyak rasa gitu, biar nanti kalau gedenya dia nggak milih-milih makanan Gan. Jadi kita kasih apa aja dia mau gitu loh Gan. Selanjutnya itu kita kasih sumber protein ya Gan. Tapi ini cuma saya rekomendasikan kalau musang Agan udah umur 2, 3, sampai 4 bulan Gan. Kalau masih 1 bulan jangan, karena takutnya nanti di perutnya tuh kurang cocok Gan. Di sini kalau Bim saya kasih protein tuh dari telur rebus Gan, gitu loh. Gimana cara ngasih ke musang yang masih kecil? Cara ngasihnya tuh sederhana Gan. Telur yang masih di cangkang tuh kan kita rebus. Sudah kita rebus kan misalnya beberapa menit gitu udah keras, kita buka dari cangkangnya, telur rebus itu langsung kita hancur-hancurin aja Gan. Langsung kita kasih musangnya gitu loh. Ya tapi kalau ngasihnya jangan pas umurnya masih kecil banget ya Gan. Pokoknya dia minimal sudah di atas 2 bulan, udah mata baby musangnya udah melek, dan dia juga udah mulai aktif, baru kasih nggak apa-apa Gan. Dan ngasihnya tuh jangan sering-sering lah Gan. Misalnya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali gitu kasih Gan. Selang-seling aja gitu loh Gan. Biar musang kita belajar makan makanan protein Gan. Nanti pas besar dia nggak bingung gitu loh Gan. Maksudnya dia nggak milih-milih makanan lagi. Tapi hati-hati ya Gan, kalau misalnya musang Agan kasih telur rebus baru pertama kali dan besoknya dia kayak mencret gitu Gan, itu berarti musang Agan belum cocok dengan dikasih makan telur gitu Gan. Sebaiknya berhenti dulu lah ngasih makan telur gitu Gan. Diemin lagi beberapa minggu baru coba lagi ngasih telur gitu loh Gan. Yang terakhir itu adalah sumber protein juga Gan, tapi ini berupa cairan, yaitu susu Gan. Apalagi kalau misalnya Agan memelihara musang itu dari dia belum melek gitu loh, dari masih baby banget. Susu itu sangat penting buat musang ya Gan, biar pertumbuhannya itu lebih sehat dan dia tuh lebih cepat gede gitu loh Gan. Tapi di sini susu yang dipakai yaitu susu tanpa laktosa Gan. Karena apa? Laktosa buat musang itu kurang bagus Gan. Kalau misalnya kita kasih musang dengan susu-susu biasa yang biasa beredaran di kayak minimarket gitu, takutnya nanti dia mencret Gan, karena kan di dalam susu itu mengandung banyak laktosa. Jadi kalau misalnya Agan mau ngasih susu buat musang Agan yang masih baby, itu kalau bisa susu yang tanpa laktosa Gan. Cara ngasihnya sama aja kayak ngasih baby, susu nanti di botol dot gitu, kita dotin gitu, biasanya dia mau kok Gan. Ya kalau dulu saya kasih susu tanpa laktosa itu sampai umur 2-3 bulan Gan. Setelah itu udah saya stop, karena pada waktu itu saya ngeliat badannya kok udah kayak semakin gemuk, makanya saya stop aja Gan. Oke Gan, mungkin sekian dulu video dari saya tentang apa aja sih makanan musang pas waktu masih baby. Ya semoga Agan-agan yang nanya itu mengerti ya Gan, karena sebenarnya kalau melihara musang ini sangat gampang Gan. Kenapa gampang? Karena perawatannya lumayan mudah
Dan juga kalau kita misalnya mau ngasih makan tuh gampang ditemukan di sekitar kita gitu loh Gan. Makanannya tuh nggak susah-susah banget. Ya yang penting Agan kalau melihara musang yang waktu baby itu harus telaten dan rutin. Maksudnya rutin ngasih makan, rutin juga kita ngajak main, biar pas gedenya musang kita tuh jadi musang yang sehat, aktif. Oke Gan, sekian video dari saya tentang makanan musang masih baby. Kalau Agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau Agan punya pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara langsung aja komen di bawah Gan. Nanti kalau pertanyaan bagus, saya pasti buatin videonya Gan. Oke, sekian dari saya dan juga si Bim Bim nih. Salam hewan lestari Gan. Nih, si Bim Bim. Nakal banget dia Gan, capek saya sampai Gan.